Shalom Bapak Saudara yang ada di gereja. Shalom Bapak Saudara yang ada di rumah juga. Apa kabar? Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya percaya semua jemaat GBI Batu Raja aman dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat segala kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerinduan hati kami Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Di saat kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya pagi hari ini Tuhan berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan, lewat setiap kami pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau yang ditinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus Kristus, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita angkat hati kita, tangan kita, merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan, dan layaklah kita bersyukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari nyatakan lagi pujian ini. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari berterima kasih pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari nyatakan lagi pujian ini. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap
masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu, haleluya, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Oh, mari angkat tanganmu, mari bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih, haleluya. Setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, haleluya. Angkat tangan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan berterima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Angkat hatimu berterima kasih, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Jemaat Tuhan kembali angkat pujian, terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saudara kita bangkit berdiri, haleluya. Kita ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih setia, penyertaan, haleluya. Penyertaanmu sempurna,
janjimu tak pernah terlambat menolong. Oh, terima kasih Tuhan. Terima, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. Setiamu di dalam hidupku. Kita bisa mulai katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam. Kita bisa mulai katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat
kasih Tuhan ada di tempat ini. Kita ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan saat ini, tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan karena kasih setiamu Tuhan. Terbukti Tuhan sampai saat ini Tuhan, Kau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan, selainkan hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik, dan sebentar kami akan bersorak-sorak, memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Bebaskan roh kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin, haleluya, terpujilah Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu, haleluya, terpujilah Tuhan. Karena hari inilah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan,
bersuka cita Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, haleluya, bersuka dah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih sungguh lagi bersuka, haleluya, bersuka, amin, bersuka dalam. Mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, haleluya, bersuka, bersuka dalam. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya melihat dari depan semuanya bersuka cita untuk memuji Tuhan. Saya aja senang saudaraku, apalagi Bapak kita yang kita puji. Amin. Lebih senang lagi memuji Tuhan. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ragu kepada Kau Tuhan, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita yang dahsyat, tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Lebih sebelah katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang,
tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan mengatakan walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat berkatakan haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi. Inilah iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau dan tetaplah kami yang selalu menolong kami. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lebih sungguh lagi menjadi doa kita. Walau 1000 rebah di sisiku, imani pujian ini, haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih sungguh katakan haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Walau 1000 rebah, haleluya. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
supaya KPK benar-benar menjadi lembaga anti korupsi yang independen dalam melakukan tugasnya. Kemudian kedua, Tuhan, kita akan berterima kasih untuk perekonomian Indonesia yang mulai menunjukkan tanda-tanda pulih seiring kesehatan masyarakat membaik. Tetapi kita tetap waspada, kita akan berdoa supaya kita tetap punya sikap yang waspada di bangsa kita. Mari kita satukan hati. Bapa, kami membawa bangsa Indonesia. Tuhan, kalau ada lembaga di negara kami yang namanya KPK ini, yang memberantas korupsi, tujuannya baik. Kami percaya ini sesuai dengan yang Tuhan mau untuk memperbaiki kondisi bangsa kami Tuhan, untuk menegakkan kebenaran-Mu juga Tuhan, sehingga kejahatan korupsi semakin hari semakin dipangkas dari bangsa kami, berkat bisa turun untuk Indonesia. Dan hari ini kami berdoa memberkati KPK yang ada. Berikan takut akan Tuhan, biarlah semua orang yang berada di dalamnya, dari atas sampai ke bawah, bisa bekerja dalam takut akan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau menjauhkan dari bangsa kami untuk KPK ini menjadi alat politik atau kekuasaan. Tetapi biarlah dia benar-benar bisa berfungsi pada esensinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, kami berdoa memberkati KPK yang ada di bangsa kami saat ini. Dan kami juga berdoa hari ini mengucap syukur Tuhan, beberapa daerah sudah ada yang pulih, beberapa daerah belum pulih dari zona merah. Kami berdoa Tuhan, kiranya semakin hari semakin banyak kesembuhan, angka kematian semakin ditekan Tuhan, angka kematian semakin menurun, kemurahan Tuhan juga turun untuk Oku di mana kami tinggal. Biarlah zona yang oranye bisa jadi hijau ya Tuhan, yang merah bisa jadi hijau juga Tuhan. Kami berdoa juga setiap kami, masyarakat bisa semakin hari semakin sadar dan waspada. Dan kami sendiri Tuhan yang menjadi umat-Mu yang berbaur dalam masyarakat, biarlah kami bisa menjadi contoh Tuhan. Kami menjadi terang, menjadi warga negara yang taat dan disiplin dalam prokes ya Tuhan. Dan menghormati pemerintahan yang sudah memberikan instruksi ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berkati Indonesia, biarlah perekonomian semakin pulih di Oku ini, di Sumatera Selatan, di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan. Pemulihan ekonomi untuk Indonesia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami juga berdoa biar Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu jatuh ke tanah hati kami yang subur. Urapi dan tolong hamba-Mu, urapi dan berkati setiap kami sekalian, supaya firman Allah menjadi firman yang hidup, yang bekerja di tengah kehidupan kami, di sepanjang hidup kami, menuntun mengarahkan kami. Kami menyambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang sepakat berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Saya percaya kebaikan dan kesetiaan Tuhan tak pernah henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita. Entahkah kita menyadarinya dan mensyukurinya, ataupun bahkan ketika orang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Sebab sungguh pantas dan layak untuk kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah peristiwa. Mungkin pernah membaca atau melihatnya ya. Ini adalah sebuah event di tahun 2012. Biasanya gambar bisa berbicara lebih banyak. Tapi mungkin karena kita tidak ada di sana, jadi lebih sulit atau lebih membutuhkan waktu. Ini adalah
bagian dari garis akhir pertandingan, sebuah pertandingan lomba lari di tanggal 2 Desember 2012 di Buria de Navarre, Spanyol ya. Di situ kita dapati ada seorang yang disebut pelari dari Kenya, sudah hampir sampai di garis akhir. Tetapi karena banyaknya garis-garis menjelang akhir, dia bingung dan berhenti sesaat. Di belakangnya persis ada pelari dari Spanyol bernama Ivan Fernandez. Dia tahu orang ini pasti bingung, karena orang Kenya itu memang biasanya orang-orang yang jago lari semua. Tetapi bisa jadi mungkin di event internasional ada orang nervous, bingung dan sebagainya. Sesuatu yang sangat bisa dimaklumi. Jadi waktu dia berhenti, dia pikir dia sudah sampai, saudara. Tapi Ivan dari belakang berteriak, terus. Tapi karena dia pakai bahasa Spanyol dan si Abel Mutai ini orang Afrika, orang Kenya, dia nggak mengerti. Apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa melihat inset yang lebih kecil, sambil menunjuk dia mendorong si Abel Mutai ini. Nah, sehingga pelari Kenya ini sampai di garis akhir, betul-betul di garis akhir. Biasanya memang menjelang garis akhir itu ada banyak garis. Nah, mungkin kita bisa punya pendapat yang beragam dalam konteks hidup zaman sekarang, karena ini bukan peristiwa 2 abad yang lalu, 2000 tahun yang lalu, tapi ini peristiwa yang terjadi baru di tahun 2012. Artinya ini seorang yang baru hidup di zaman kita juga. Di tengah zaman yang orang berkata, di mana sih ada orang yang tulus dan jujur hari-hari ini? Nah, mungkin ada orang bertanya dan mempertanyakan itu dalam hidup kita, di ruang-ruang yang lain, di wilayah hidup yang lain. Tetapi juga bisa terjadi dalam dunia olahraga. Tetapi saya ingin berkata bahwa kita mungkin berpendapat si Ivan Fernandez ini bodoh. Ada yang berpendapat dia bodoh? Jangan malu kalau Anda berpendapat seperti itu. Bodoh kali dia ya. Bukankah itu tidak salah kalau dia meninggalkan si Abel Mutai yang lagi kebingungan? Bukankah itu sebuah anugerah Tuhan? Kalau dia pakai ayat Alkitab, ya kan? Betul nggak? Ayo coba kalau kita Kristen, Anda memandang situasi seperti ini sebagai sebuah anugerah yang dibukakan Tuhan, atau bagaimana? Yang di rumah bisa tolong lihat. Coba, yang di rumah. Saya sangat menghargai kalau Bapak Ibu yang di rumah membuka videonya ya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana yang di rumah menanggapinya? Sikap Ivan Fernandez ini bodoh atau bagaimana? Kalau seorang Kristen, biasanya dia berkata, wah inilah anugerah Tuhan. Kesempatan, Tuhan bikin bingung. Nyalain Tuhan lagi ya. Tuhan bikin bingung lawan saya. Di menit terakhir, di mungkin detik terakhir, hanya tinggal berapa meter, Tuhan bingungkan dia sehingga saya menang. Kemudian kita mendengar kesaksian itu, kita tepuk tangan, hore, betapa ajaibnya Tuhan. Percayakah saudara bahwa Tuhan lebih senang untuk melihat Ivan Fernandez daripada sikap sebagian orang Kristen yang berkata, Tuhan bikin bingung lawan saya dan saya masuk di menit atau detik terakhir dan saya menang. Mari kita mendiskusikannya dan menjadikan ini sebuah contoh. Dalam hidup ini ternyata tidak mudah untuk berbuat yang baik dan benar menurut ukuran Tuhan. Naluri kita manusia akan berkata, inilah saatnya. Inilah kesempatan. Bukan salah saya nggak jatuhkan dia. Betul? Dia sendiri bingung. Salah dia.
Dan kita mendapatkan keuntungan dari kebingungan orang itu. Dan seringkali menganggap Tuhan yang bekerja dengan ajaib. Bagaimana kalau orang menandatangani sebuah cek giro yang kemudian bingung salah menulis tambah 0. Kemudian saudara terima, saudara tahu. Kemudian saudara bilang, Tuhan membingungkan dia. Tagihan saya cuma 10 juta. Dia salah bikin 0. Jadi 100. Wow, Tuhan bikin dia bingung dan kacau. Haleluya. Ayo coba saudara selidiki hati kita. Mudahkah hidup benar? Mudahkah untuk tidak menggunakan kekeliruan dan kelemahan orang dan berkata, ini anugerah Tuhan. Ini sesuatu yang sehari-hari kita bisa melihat orang lemah dan kemudian memanfaatkan kelemahannya. Saudara, pagi ini kita akan membahasnya. Kita mau menyebut Iwan ini seorang apa? Seorang oon, seorang yang tidak tahu menggunakan peluang yang dibukakan Tuhan. Kalau pakai yang rohani dibukakan Tuhan, semua harus terlibat Tuhan. Bukankah kita berkata Tuhan tahu segala sesuatu? Nah, sehingga sikap ini saya mengajak kita untuk mengatakannya. Inilah sikap lebih dari seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang dari tadi tegang terus. Kayaknya ada yang tegang, saudara. Kenapa bodoh betul dia ya? Bayangkan kalau saudara sebagai Ivannya. Ayo. Kalau kita yang ada di arena itu, tinggal 1-2 detik saja kita mendapatkan juara. Sehingga ada seorang yang awak media, wartawan juga menghampiri dia. Dia bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Ivan menjawab, impian saya adalah suatu hari nanti kita hidup bersama dan memiliki moral yang baik dalam masyarakat. Ini atlet tapi terlalu idealis mungkin. Tapi mari kita mengujinya sebagai seorang Kristen. Apakah ini bukan hal yang harusnya ada juga dalam hidup kita? Berharap dan meyakini di tengah carut-marut kehidupan, di mana bahkan keadilan pun seringkali tidak dijumpai di ruang pengadilan, di mana orang yang berani berkata di dalam memutuskan semua perkaranya berdasarkan keadilan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya, dan seterusnya. Di ruang di mana penegak hukum tidak menegakkan hukum, di mana kehidupan rumah tangga yang harusnya mencerminkan kebaikan dan kebenaran, justru menjadi sebuah tempat yang berbahaya bagi orang-orang lemah. Entah itu kekerasan dalam rumah tangga, entah itu abuse power yang lain, penyalahgunaan wewenang, dan seterusnya. Bisakah kita menghargai sikap dari seorang muda, dari pelari Spanyol ini? Wartawan ini ngotot, yang ngotot dia. Mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang? Anda bisa menang jika tidak membantunya. Betul ya? Pertanyaan wartawan ini mewakili kita. Bukankah Anda bisa menang kalau Anda tidak bantu? Bukankah tidaklah salah kalau Anda menang dengan tidak membantu dia? Karena ini bukan pelanggaran. Betul ya? Anda tidak menyesatkan dia, Anda tidak memberi aba-aba, Anda tidak menghalangi jalannya, Anda tidak melakukan hal yang jahat dan salah. Anda bisa menang hanya jika Anda tidak membantunya. Tapi apa kata Ivan ini? Saya tidak membiarkan dia menang. Memang dia akan menang. Kemudian dia berkata lagi, apa manfaat dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan tentang itu kepada saya? Ternyata kita tahu dari jawaban ini,
Dia telah dididik oleh orang tuanya. Nilai-nilai yang jauh lebih dari sekedar berhasil atau menang. Hanya untuk menang, semua orang bisa. Tapi lebih dari pemenang, seharusnya kita berusaha mengejarnya. Nilai kehidupan harus diajar dan diwariskan dari generasi kepada generasi. Kita hidup di generasi di mana orang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Kita hidup di generasi orang yang bisa saja memanfaatkan hal-hal yang lemah dan salah untuk mencapai tujuannya. Mari kita baca sama-sama ayat ini yang di rumah maupun yang di gereja. Dalam perlombaan iman, setiap orang yang mencapai garis finish, semuanya adalah pemenang. Amin. Jadi tidak peduli nomor berapa. Dalam perlombaan iman, Abel Mutai menang. Tapi Ivan Fernandes juga menang. Walaupun dia ada di belakang sepersekian detik. Tetapi kita sedang berbicara tentang perlombaan iman. Di mana setiap orang yang mencapai garis akhir yang Allah tentukan, dia, semua mereka adalah pemenang. Tidak peduli di belakang atau di depan, tetapi yang lebih penting bagaimana cara kita memenangkannya. Katakan amin kalau Bapak Ibu paham. Cara memenangkan pertandingan iman, cara memenangkan perlombaan lari jarak jauh seperti Ivan Fernandes, baginya lebih penting daripada sekedar kemenangan itu sendiri. Menolong orang lain untuk menang adalah sebuah kemenangan. Saya ingin kita mengucapkannya lagi sama-sama. Menolong orang lain untuk menang adalah sebuah kemenangan. Kalau Anda bisa membantu orang lain menang, Anda juga pemenang. Kalau Anda bisa membuat orang lain berhasil, Anda juga berhasil. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, saya enggak dengar. Ya, mari kita ulangi. Kenapa kita harus membacakan dengan suara? Karena itu akan menolong kita untuk masuk lebih banyak. Ayo kita membaca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ternyata 39 buku dalam perjanjian lama, ribuan ayat dan pasal bisa dirangkum dalam satu kalimat yang Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, buatlah itu. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Anda bingung membaca Kejadian sampai Maleaki, 39 kitab, atau ditambah menjadi 42 kalau Deuterokanonika, dan mungkin tambahan-tambahan yang lain, kitab-kitab sejarah yang tidak disebut kanon. Wah banyak, yang mana yang mau dipegang? Matius 7:12 menjadi pegangan kita. Karena yang bicara ini Tuhan, bukan penafsir, bukan seorang pengkhotbah yang biasa. Tapi Tuhan berkata, isi dari seluruh kitab Taurat dan para nabi adalah ini. Apa yang kau mau orang lain perbuat bagimu, lakukanlah itu. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi.
ini tentara atau prajurit Romawi. Perlengkapan standarnya kira-kira 33 kg sampai 40 kg. Kecuali dia bawa yang lain. Jadi cukup berat ya. Ini perlengkapan dia yang standar. Sekitar 40 kg lah, 33 sampai 40 kg. Prajurit ini kalau bepergian, mereka bisa memaksa siapa saja yang ditemui untuk memikul beban mereka. Enak betul. Ya, tapi seperti itulah kenyataannya di zaman itu. Itulah latar belakang dari Injil Matius pasal yang kelima yang kita mau lihatnya. Ayat 38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kamu, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, kita sampai di sini ayat 41. Sebetulnya Tuhan ingin mereka mengerti, tapi Tuhan tidak menyinggung tentang prajurit Romawi. Tuhan menggunakan kalimat yang lain. Yuk kita baca sama-sama lagi. Saya senang mengajak saudara sama-sama karena khawatir Anda tertidur ya, atau terbengong-bengong. Takutnya Anda melampaui waktu sekarang dan Anda pergi ke dunia 2000 tahun yang lalu ya, membayangkannya sehingga Anda kejauhan berpikirnya. Yuk kita baca sekali lagi. 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wah, apa ini? Sekali lagi ini latar belakangnya orang-orang Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Dan Yesus memberikan kepada mereka sebuah ukuran, hukum yang melampaui hidup manusia biasa. Ivan Fernandez bisa saja terinspirasi. Saya sendiri tidak tahu, Anda bisa searching siapa dia. Tapi yang saya tahu dari apa yang saya lihat sebagian, dia seorang yang menanamkan nilai yang sama dengan yang diajarkan Tuhan. Entahkah dia Kristen atau bukan. Mana lebih baik daripada orang Kristen tapi tidak melakukan firman. Dan orang mungkin yang belum Kristen melakukan firman. Tapi sebentar, orang tidak akan tahu kebenaran kalau tidak diajar. Ya. Nah, jadi sejarah ini dimulai dari Raja Cyrus Persia yang menemukan cara setiap jalan raya yang dikeraskan dari tanah dan seterusnya untuk lewat pasukan mereka ditandai dengan mil pertama, mil kedua dan seterusnya. Dan dia membuat pos-pos penjagaan di tiap-tiap tempat. Di tiap tempat tertentu yang strategis disediakan kuda, orang-orang untuk menolong supaya prajurit tidak terlalu lelah. Sedikit kalau kita membayangkan orang yang disebut pendaki puncak Everest, 8.800 sekian meter di atas permukaan laut, namanya disebutkan sebagai orang yang pertama dan seterusnya, betul ya? Tapi Anda tahu dia bukan naik sendirian, setidaknya ada 25 sampai 30 orang Sherpa, orang-orang asli Himalaya yang hidupnya di ketinggian, yang kuat memikul berat puluhan kilo sambil berjalan dengan udara atau oksigen yang tipis. Jadi kalau kita menyebut dan membacakan nama orang-orang sebagai penakluk puncak Everest, gunung tertinggi itu, di belakangnya tidak tertulis orang-orang, puluhan orang yang membantu ekspedisi ini, yang mengangkat semua bebannya, dan nama mereka tidak pernah dipublikasikan. Jadi supaya si pendaki ini bisa sampai ke puncak dengan tetap sehat, dengan oksigen yang semakin tinggi, semakin tipis, dia harus ringan bebannya dan orang lain harus membantu dia.
Raja Persia ini membuat sebuah peraturan. Di tiap-tiap tempat ada pos-pos penjagaan yang bisa menolong orang, prajuritnya, supaya tidak terlalu lelah. Infanteri, kalau jalan kaki berkilo-kilometer bebannya sudah berat, pasti sampai di medan pertempuran dia sudah terlalu lelah. Nah, Tuhan mengajarkan kemudian bangsa Romawi sangat kagum dengan cara ini dan menerapkannya. Tapi ini juga kemudian diterapkan dalam dunia modern. Orang punya pusat-pusat perbekalan di tiap-tiap tempat. Ya. Nah, kembali ke ajaran Tuhan. Tuhan mau kita sebagai muridnya membangun gaya hidup di mil yang kedua atau extra mil. Mil itu ukuran Inggris ya. Kira-kira seperti ini. 1000 langkah orang Romawi. Jadi itu sekitar 1520 yard. Jadi 1000 langkah Romawi itu sekitar 1520 yard atau 20 kaki. 1520 kaki sama dengan 1398 meter. Kira-kira 1,4 kilo. Tapi mil yang sekarang adalah kira-kira 1,5 kilo. Jadi Tuhan ajarkan kita untuk menjadi orang yang mau mengembangkan gaya hidup di mil yang kedua. Apa maksudnya? Kalau kita membaca, kasihlah sesamamu. Ini sebuah perintah Tuhan, betul? Ini adalah mil yang pertama. Sesuatu yang orang lakukan dan semua orang mungkin harus melakukannya. Mengasihi sesama. Anda bisa temukan di banyak ajaran. Ayo kasih sesamamu. Betul ya? Dulu ada asuransi yang menuliskan kasih sesama atau peduli sesama, saya lupa. Pemiliknya orang Kristen dan seluruh hotel yang dia punya di Indonesia memberikan langsung diskon 50% bagi setiap pendeta. Jadi hotelnya nggak tahu sekarang masih nggak. Jadi kalau dia lihat kartu pendeta, kita nggak minta aja, dia bilang, Pak ada diskon 50%. Kalau nggak salah dia menulis kalimat itu, mengasihi sesama, tapi dia bergerak di banyak bisnis. Nah, mungkin kita bisa berkata, mengasihi sesama, itu semua orang tahu. Itu seperti mil yang pertama. Itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban dalam dunia di mana Romawi menjajah, dia bisa memerintahkan siapa saja. Ayo pikul beban saya. Ingat waktu proses penyalipan Yesus dari hadapan Pilatus sampai ke Golgota, Yesus yang jatuh 3 kali, mengangkat salibnya yang sangat berat sementara dia sepanjang malam sudah mengalami penderitaan, siksaan badan dan juga hatinya. Maka prajurit Romawi memanggil seorang sembarang saja, sini kamu. Ternyata namanya Simon dari Kirene. Dia datang dari sekitar 1800 km dari Afrika untuk datang berbakti merayakan hari raya Pentakosta, hari raya Paskah maksud saya. Jadi prajurit Romawi bisa pilih siapa saja nih yang dianggap kuat. Nih, angkat nih. Orang harus menurutinya, kalau tidak dihukum. Itu sebuah peraturan, itu sebuah kewajiban. Sama seperti kalau kita berkata, mengasihi sesama adalah kewajiban. Inilah mil yang pertama. Tapi mil yang kedua yang Tuhan ajarkan, mengasihi musuhmu. Apakah semua pemimpin agama mengajarkan ini? Apakah Anda mengajarkan ini juga kepada anak-anakmu? Mengasihi sesama. Tapi kalau dia jahat, Pak, tabok. Wih, kata anaknya, "Ma itu Pak ya?" "Iyalah, makanya Papa ajari kau." Ya kan? Kalau kau sudah mengasihi dan dia cerewet bertingkah sama kau. Di mil pertama orang berkata kasih sesamamu.
Tapi kalau dia memusuhi engkau tanpa sebab, bisa kau hajar dia. Yesus ajarin itu enggak, saudara? Enggak. Yesus mengajari, dan Rasul Paulus kemudian mengulasnya lagi dalam Roma, untuk mengasihi musuhmu. Inilah mil yang kedua, sebuah contoh. Kalau hanya bisa mengasihi sesama, tetapi ikut membenci ketika Anda dimusuhi, Anda harus belajar melangkah mil yang kedua. Oh ya, sebelum lupa. Ketika prajurit Romawi memaksa seseorang berjalan 1 mil bersama dia sebagai sebuah kewajiban yang harus ditaati, orang ini harus meninggalkan kesibukannya, saudara. Kalau dia lagi duduk-duduk santai ngelamun kemudian dipanggil, "Hei sini kamu." Dia harus memikulnya. Pergi kemana prajurit itu berjalan. Karena dia akan kembali ke tempatnya, dia akan berjalan 2 mil, betul? Dia harus ikut prajurit itu 1 mil, dipaksa oleh peraturan. Dan karena dia punya rumah di sana, dia mundur lagi pulang 1 mil. Jadi untuk berjalan 1 mil bersama dengan prajurit sebagai sebuah kewajiban, sebetulnya dia berjalan 2 mil. Betul ya? Dan Tuhan mengajarkan, kalau kau disuruh, siapapun yang memaksa engkau berjalan bersama dengan dia berdasarkan peraturan itu, ikutlah berjalan bersamanya 2 mil. Jadi orang ini jalan berapa mil? 4. Bukankah ini sebuah perintah yang rasanya sulit untuk kita terima? Mengasihi musuh, bukankah ini sesuatu yang sulit? Dia bikin susah saya, dia fitnah saya. Mengapa saya harus mengampuninya? Mengapa saya harus mengasihinya? Tapi Tuhan mengajari kita, kalau memberkati orang-orang yang memberkatimu, dikasih berkat kita bilang Tuhan berkati. Wah, itu mil yang pertama, Bapak Ibu. Kalau memberkati orang yang memberkatimu itu mil yang pertama. Tapi ketika Anda memberkati orang yang menganiaya kamu, itulah mil yang kedua. Roma pasal 12 ayat 14. Mari kita baca. Yang di rumah bisa dibuka ini ya, biar kita dengar orang yang di rumah. Ya. Yang sinyalnya kuat, Bu Ana bisa baca? Roma 12 ayat yang ke-14. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Terima kasih. Amin. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi memberkati orang yang menganiaya Anda, mengucapkan berkat, meminta Tuhan memberkati dia, meskipun dia menyusahkan saudara, itulah mil yang kedua. Mudah atau sulit? Tapi itu Tuhan ajarin kita untuk melakukannya. Contoh lain lagi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itulah mil pertama. Dia baik, aku baik. Ya kan? Dia sopan, aku sopan. Dia ramah, aku ramah. Tapi bagaimana kalau orang itu membenci saudara? Masih bisa berbuat baik kepada orang yang membencimu? Sulit. Itulah mil yang kedua. Konsekuensinya berjalan 4 mil. 1 mil saja sudah sulit. Perintah mil pertama saja sudah sulit. Karena tidak semua orang Yahudi merasa senang dengan perintah itu. Mereka merasa kami bangsa yang
sebetulnya pilihan Allah. Kenapa kami harus dijajah? Kenapa kami harus mengikuti dan melakukan perintah dari prajurit seperti itu? Mereka menjajah kami. Ingatlah konteks batin, pergumulan batin orang di zaman itu. Kenapa dia harus menjajah kami? Kenapa kami harus menolong orang yang menjajah kami? Tapi Tuhan katakan siapapun yang memaksa kamu, jangan bersungut, tapi lakukan lebih dari yang dimintanya. Sekali lagi tidak mudah. Tapi bisakah kita membayangkan kalau seorang prajurit Romawi berkata, "Hei kamu sini, ayo angkat," kemudian jalan. Anda berjalan dengan mengingat perintah ini. Kemudian sudah sampai mil karena ada ukuran batu atau apa penanda. Kemudian Anda berkata setelah si prajurit bilang, "Nah kau bebas, pulanglah." Bagaimana kalau orang yang mendengar perintah Tuhan dan berkata, "Pak, saya mau berjalan dengan kamu 2 mil. Ayo." Siapa ngajarin kamu begitu? Tuhan saya, Yesus. Bukankah di mil yang kedua Anda punya kesempatan untuk berbicara kenapa Anda melakukannya? Bukankah prajurit itu seharusnya akan bertanya, "Aku cuma minta kau berdasarkan peraturan ikut aku 1 mil, pikul beban aku. Kenapa kau harus berjalan 2 mil?" Karena aku diajar oleh Tuhan. Siapa Tuhanmu? Betul? Bisa membayangkannya? Di perjalanan mil kedua itu, betapapun dia seorang prajurit, dia pasti bertanya, "Kok kau mau melakukan perintah yang tidak biasa? Kok kau mau melakukan sesuatu yang tidak merupakan kewajibanmu?" Bandingkan orang yang tidak mau melakukan kewajibannya, suami yang tidak melakukan kewajibannya, anak-anak yang tidak melakukan kewajibannya. Itu jauh sekali. Ini orang yang lebih sekedar melakukan kewajibannya. Anak-anak Tuhan, berbakti kepada Tuhan, itu kewajiban atau kesukaan. Kalau Anda berdoa pribadi, itu kewajiban atau kesukaan. Membaca kitab suci, itu paksaan atau kesukaan. Anda datang ke gereja, Anda buka Zoom, itu paksaan atau kewajiban. Atau Anda berkata, ini sesuatu yang berguna bagi saya. Ayo tinggalkan pemikiran, kewajiban. Anda akan menggerutu. Kalau hidupmu hanya berkata, ini kewajiban, sukar, berat, sulit. Tapi Anda harus belajar lebih dari kewajiban. Mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membencimu. Itulah mil yang kedua. Berdoa bagi mereka yang berdoa untukmu. Saling mendoakan, saling melayani. Itu mil yang pertama. Di luar mil pertama ada, didoain dia gak pernah doa. Dia didoakan orang, dia gak pernah berdoa untuk orang itu. Dia diberkati orang itu, dia ditolong orang itu, tapi dia tidak pernah mau berbuat yang sama. Bayangkan, jadi kalau bicara tentang mil yang pertama itu suatu ukuran yang standar. Tapi banyak orang Kristen yang hidup di bawah standar. Dipelihara, diberkati Tuhan. Karena dia di bawah standar, dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia ditolong tetapi dia tidak pernah berusaha menjadi orang yang mau menolong orang lain. Dia menerima kemurahan tetapi dia nggak mau belajar untuk bermurah hati kepada sesamanya. Jadi banyak orang Kristen hidup di bawah standar. Kita sedang bicara tentang bukan sekadar sebuah standar, tetapi di atas standar. Jadi ini dua tingkatan. Bagi orang di bawah standar, ibadah, berdoa itu malas. Baca Alkitab malas. Tapi kalau dia berkata, oh ini bukan sekedar kewajiban, tapi saya membutuhkan Tuhan. Amin. Betul nggak? Maafkan saya kalau keras, tapi saya harus mengingatkan kita. Kalau Anda merasa semua yang Anda lakukan adalah sebuah kewajiban yang membebani Anda
Anda akan kehilangan sukacita. Suami, anak, apapun, ketika kita berfungsi dan menganggap itu cuma kewajiban, Anda akan merasa berat. Tapi ketika Anda mengerti firman ini, Anda akan naik tingkat lebih tinggi lagi. Berdoa untuk orang yang berdoa buat engkau, itu biasa. Tapi berdoa dan menolong orang yang memusuhi engkau, Roma pasal 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita baca ayat terakhir 21, bukan terakhir khotbah ya. Saudara bilang haleluya, jangan, belum, masih panjang. Karena belum selesai mil keduanya. Ayo kita baca sama-sama ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau musuhmu lapar, kalau orang yang membenci engkau, menyusahkan engkau, engkau harus menolong dia. Siapa yang bisa mengajar seperti ini kalau bukan Tuhan yang mengasihi manusia? Kadang orang tua berkata, kalau dia bikin susah kau, kau balas 3 kali lipat. Dia balas lagi, kau balas 7 kali lipat. Biar dia tahu kau anak siapa. Wah. Siapa yang ngajarin anaknya begitu? Siapa yang pernah diajarin orang tuanya begitu? Kita ini terkenal. Kalau diusik kita makan orang itu. Cuma diusik aja dia makan. Kalau dia ganggu kita, kita tenggelamkan kampungnya. Kita habisi. Saudara lihat. Kalau bukan ajaran dari Kristus, standar orang rendah, saudara. Betul? Pernah dengar orang seperti itu? Kalau dia ganggu kau, habisin dia. Kalau dia usik kamu, sikat habis dia. Di zaman barbar, ketika tidak ada peraturan yang tertulis, kalau satu orang menyusahkan suku A, maka suku A bisa akan menghabisi semua suku itu. Tapi Tuhan memberikan perintah, kalau orang berbuat jahat, janganlah bapak, ibunya atau anaknya yang menanggung dosanya, cukup dia. Sehingga dikenallah tadi istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau ada anak dari suku A mengganggu orang dari suku B, orang suku B bisa menghabisi semua suku A karena dia ganggu kami. Tapi Tuhan ajari, kalau anak dari suku A mengganggu kamu, hukum Taurat berkata yang menanggung hukuman cuma anak dari suku A saja. Jangan semua sukunya yang dihabisin, betul? Itu hukum Taurat, mempersempit kejahatan manusia untuk membabi buta kepada orang lebih banyak lagi yang tidak bersalah. Tapi saudara lihat, dalam hidup hari-hari ini, kadang ada orang punya semboyan yang sama seperti manusia barbar di zaman dulu. Ada satu anak kampung tertentu ribut, ganggu kampung yang lain. Satu kampung ini berkata, kita habisin kampung itu. Padahal yang salah cuma anak satu kampung itu. Betul? Ayo. Saya sedang bercerita kepada kita. Betul ya? Gak pernah dengar begitu? Gak pernah lihat kenapa kerusuhannya besar, kenapa keributannya besar, kenapa masalahnya dibesar-besarkan. Ini cuma ribut anaknya. Ini maknya, bapaknya, neneknya, kakeknya keluar semua. Mana kakekmu, mana nenekmu, mana semua keluargamu. Satu margamu semua sini. Tuh yang ribut cuma dia, anak kecil. Udah gak usah dibesarin. Besok juga anak kecil damai lagi. Kenapa kesalahan satu orang harus menyusahkan banyak orang? Sehingga kita mengenal hukum itu.
Hukum Musa berkata kalau yang bersalah, biar dia saja yang menanggungnya. Tapi Tuhan mengajar lebih tinggi lagi. Lebih di atasnya lagi. Menolong, berdoa dan memberkati seterumu. Nah, orang Farisi itu tinggal di mil yang pertama. Dia cakap mengajar. Menurut firman. Tapi dia tidak melakukannya. Ya kan? Kalau Anda tahu firman tapi tidak melakukannya, itu di mil pertama. Kalau Anda tidak tahu firman dan tidak melakukan kebenaran, itu di luar standar. Tapi kalau baru sampai mengerti tapi tidak hidup di dalamnya, beda dengan murid Yesus, Matetes. Seorang murid Yesus, saya harus katakan dengan kalimat lain, Kristen yang sejati. Karena kalau Kristen hanya KTP-mu saja Kristen. Kristen hanya sekedar sebuah pengakuan, saya Kristen. Tapi apakah hidupmu mengikuti Kristus? Apakah hidupmu melakukan kehendak Kristus? Seringkali orang berkata, aku Kristen. Ke gereja, seminggu sekali. Sekarang masih bisa ditanya enggak? Kau Kristen? Ke gereja enggak? Enggak. Kenapa pandemi? Wah. Saya mengajak saudara untuk tidak melupakan seorang Kristen bukan sekedar sebuah pengakuan mulutnya saja, tapi biarlah kehidupannya. Nah, seorang murid Yesus, Kristen sejati, dia harus hidup di mil yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan menyuruhnya. Mungkin kita berkata berat Pak, standar aja sulit. Standar itu standar nasional Indonesia. Itu Departemen Perindustrian, pemerintah Indonesia melalui Departemen Industri dan seterusnya membuat sebuah standar. Kalau barang ada SNI-nya seharusnya standar. Tapi walaupun ada standar SNI, kadang-kadang mutunya masih ada toleransi yang di bawah tertentu. Tapi seharusnya, idealnya, kalau ada standar nasional Indonesia, barang itu bisa dipakai sesuai dengan tujuannya. Kalau kita buat sesuatu, ada standarnya, ada. Standar apa? Standarnya ini. Jangan kurang dari standarnya. Kalau Anda dagang, standarnya apa? Harus ada. Jujur, benar, itu standarnya. Kalau kita buat makanan, ibu-ibu buat makanan, sekedar untung atau ada standarnya? Orang yang makan ini sehat, bukan yang makan ini keracunan. Dia kasih warna yang bagus-bagus, ya kan? Dikasih bahan pengganti yang tidak seharusnya. Hanya supaya laris dan supaya banyak untung. Tidak standar. Dan seterusnya. Kenapa ada meteran yang pakai kayu kalau orang dagang kain? Karena nggak bisa lagi dibengkokkan. Kecuali guntingnya nanti bengkok. Pernah beli kain yang pakai tukang kainnya, penjualnya itu pakai meteran kayu? Panjang. 1 meter, ujung sini sampai ujung. Nggak samain, harusnya. Kenapa kalau pakai meteran gulung, ditekuk, udah kurang dia 10 cm. Pernah dengar sebuah cerita seperti ini. Satu hari ada sepasang suami istri tua dan agak miskin, tinggal di kampung. Dia menjual makanan yang juga berdasarkan kilogram. Dia punya pelanggan, salah satunya suatu pedagang. Di tempat dia juga belum beli bahan-bahan untuk membuat makanannya. Satu hari pedagang yang membeli ini merasa pengen coba. Katanya makanan dia ini 1 kilo. Tapi rasanya kurang katanya. Sesudah bertahun-tahun. Akhirnya satu hari dia iseng. Barang yang dia beli dia timbang. 9 on. Besok lagi waktu dia datang dia bilang, kau ini. Aku beli sama kau puluhan tahun.
Jadi selama ini kau pakai timbangan ini 9 on ya. Tapi aku bayar 1 kilo. Wih, kau ini jahat betul. Apa jawab orang tua ini? Dia bilang, kami memang miskin. Kami nggak bisa beli timbangan. Tapi kami beli gula sama kamu 1 kilo. Jadi ukuran itu juga kami pakai. Karena kami nganggap beli barang sama kamu gulanya 1 kilo. Jadi timbang barang kami juga seberat sama seperti 1 kilonya kamu. Nggak nangkep. Ayo minum kopi kalau di bawah nggak nangkep. Ya kan? Berapa banyak orang marah dulu, nuduh dulu. Ternyata dia bilang, aku beli sama kau. Jadi kalau nggak benar bertahun-tahun kau yang ngebohongin aku. Untuk melakukan yang standar. Mungkin terasa sulit. Tapi mari kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes 5 ayat 3, Rasul yang sama menulis lagi di masa tuanya. Jadi Injil Yohanes ditulis waktu puluhan tahun berlalu, kemudian dia menulis lagi suratnya kepada jemaat. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yuk, saya ingin kita baca semua saudara. Masker nggak menghalangi saudara membaca ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa perintah yang sulit tadi tidak berat kata Rasul Yohanes? Kuncinya adalah apakah engkau punya kasih. Ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kalau orang kehilangan kasih, semuanya jadi berat. Tapi kalau kita melakukan tugas kita dengan kasih, maka di situ ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Mengapa melakukan perintah Tuhan itu berat? Sekali lagi, karena tidak ada kasih. Kenapa taat kepada kehendak Allah itu berat? Karena nggak punya kasih. Kenapa tidak setia kepada Tuhan dan tidak komitmen dalam pelayanan? Tidak setia dan tidak komitmen dalam pernikahan. Karena tidak ada kasih. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kalau orang tidak setia dan tidak taat, berarti dia tidak punya kasih dan ketaatan. Karena Anda hanya bisa memberi apa yang Anda punya. Kalau tidak setia, karena Anda tidak punya itu. Kenapa tidak mengasihi? Kenapa tidak taat? Karena tidak punya itu. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kemudian kalau nggak punya bagaimana? Minta. Yakobus berkata, mintalah kepada Bapa. Karena dia akan memberikanmu dengan murah hati. Jadi kalau kita merasa kita kurang kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita sulit untuk taat kepada Tuhan, mintalah kasih-Mu. Kalau Anda sulit untuk melakukan kewajibanmu dan merasa begitu marah setiap kali melakukan kewajibanmu, mintalah kasih. Supaya engkau bisa melakukannya dengan sukacita. Kenapa dalam rumah tangga yang hanya 5 kali 5 meter atau 5 kali 10 meter atau orang yang cuma selisihnya 1 meter bisa marah dan berteriak? Suami istri ngobrol, ngomong dan kemudian teriak. Kok nggak dengar ya? Kenapa? Jaraknya cuma 1 meter, 2 meter. Kenapa ngomong harus teriak? Berapa jauh 1 meter, 2 meter? Perlu pakai mikrofon? Perlu pakai toa? Karena hatinya jauh. Karena tidak ada kasih di sana. Sekali lagi, kalau pengiringan dan pelayananmu begitu sulit dan berat kepada Tuhan. Kalau komitmenmu begitu sulit dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ayo, Tuhan pagi hari ini mengajak kita naik kelas. Jangan turun dari standar Tuhan. Naik kelas. Sebab perintah-perintahnya
tidaklah berat. Mil yang kedua adalah mil ekstra. Memberikan nilai lebih atas pekerjaan, atas kewajiban atau tanggung jawab kita. Jadi kalau Anda bisa naik kepada mil yang kedua, Anda melihat pekerjaan, kewajiban atau tanggung jawab bukanlah sesuatu yang menghancurkan kita. Mil ekstra di atas rata-rata yang dilakukan orang pada umumnya. Orang untuk capai standar saja sulit. Tapi Tuhan mau kita bukan hidup di standar mil pertama. Hanya berdasarkan peraturan. Saya sudah lakukan kewajiban saya. Tidak. Tapi Anda harus naik kelas mil yang kedua. Yaitu rela tanpa pamrih yang tersembunyi. Banyak orang rela berkorban tapi dengan tidak tulus. Tapi Tuhan ajari kita untuk jadi orang tulus tanpa pamrih. Motivasinya lurus, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Siapa yang hafal Kolose 3 ayat 23? Siapa yang hafal? Yanti pasti hafal. Karena itu ayat emasnya. Selain Yanti, ayat emas Yanti itu dari lama. Ya, selain Bu Yanti, siapa lagi yang tahu Kolose 3 ayat 23? Jadikan itu juga ayat emas saudara. Oke? Ada yang mau baca di gereja? Kasih mic-nya. Atau lebih cepat orang di rumah? Ya, lebih cepat orang di rumah. Siapa yang di rumah yang bisa membaca? Mic-nya bisa terbuka. Saya ingin interaksi supaya kita tidak vakum. Ada yang mau tolong baca? 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya, puji Tuhan. Betul? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Kalau kita baca konteksnya, Rasul Paulus sedang bicara kepada hamba, orang-orang di bawah otoritas, yang banyak kali diperlakukan tidak adil, yang banyak kali diperlakukan tidak seharusnya. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau engkau melakukan kewajiban kepada majikan yang tidak adil, kalau engkau melakukan kewajibanmu kepada orang yang sepertinya menganiaya kamu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Maka Tuhan akan membalas dan memberkatinya. Kita bisa menyetel pikiran kita. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, dan itu akan menolong kita untuk tidak bersungut-sungut, tapi kita melakukannya dengan sukacita. Mil yang kedua berarti kita menilai dan melakukan sesuatu dengan cara yang lebih dari sekedar melakukan, lebih dari sekedar sekolah, karena sekolah daring. Waktu awal pandemi, gurunya bosen, gurunya buka video, dan kemudian shoot itu dia tiduran. Muridnya juga pintar, muridnya buka kamera dan kemudian dia tiduran. Sekolah online punya banyak akal, ya kan? Itu cuma sesuatu yang bisa jadi contoh kecil saja. Dalam hidup kadang-kadang sekolah, bekerja, berkarir, kalau hanya sekedar melakukannya, saya ingin berkata, bisa jadi itu hambar. Lebih sekedar berkeluarga. Kenapa kau berkeluarga? Lah, lanang kan harus menikah, Pak. Tino harus berkeluarga, supaya aku punya status. Kalau hanya menikah, sekedar berkeluarga, tidak mengerti tujuannya, maka rumah tangga seringkali jadi neraka. Karena saling merampas, mana hak saya? Mana hak saya? Mana kewajiban kamu? Kalau kita menuntut hak dan menekankan kewajiban orang, kita akan menjadi pasangan yang menyedihkan Tuhan. Bahkan kalau kita memiliki dan memberi pun, motivasinya harus lurus. Kenapa kita ingin ini? Biarlah kita berdoa supaya Tuhan dipermuliakan. Lebih dari sekedar Kristen.
Anda harus lebih dari sekedar percaya. Anda harus lebih dari sekedar melayani di gereja. Karena Tuhan sudah ingatkan dalam Matius pasal 7. Ada banyak orang yang sudah melayani, mengusir setan, bernubuat, mengadakan mujizat. Itu 3 jenis pekerjaan yang hebat. Bukan sekedar pengkhotbah, bukan sekedar pemusik, bukan sekedar WL. Ini seorang yang tingkatnya sudah lebih hebat lagi. Tapi di akhir hidupnya Tuhan berkata, "Enyalah, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu." Bayangkan, yang Anda lakukan belum apa-apa. Yang kita lakukan belum apa-apa. Kalau motivasi kita tidak lurus di hadapan Tuhan. Kalau pelayanan kita di gereja, di rumah tangga, di mana saja, hanya sebuah keterpaksaan. Pagi ini harus bertobat. Dan kita berkata, karena kita ingin melakukannya di mil yang kedua. Jangan ada persungutan dalam pelayanan. Jangan ada perbantahan. Karena kalau kita melayani dengan berbantah-bantah, saling iri, saling dengki, semua pelayanan kita menjadi tidak berguna. Saya berkorban banyak, waktu, tenaga, lebih dari kamu. Tapi kamu yang dapat pujian, saya enggak. Belajar untuk jadi orang tulus. Amin. Ingat tim pendaki itu, cuma 1 orang yang mungkin namanya dicatat. Tapi 25-30 orang namanya tidak pernah dikenal. Tuhan tahu kalau apa yang Anda buat tulus dan Anda tidak dipublikasikan. Jangan tuntut orang lain untuk mengakui apa yang sudah Anda kerjakan. Karena itu hanya menimbulkan kecewa dan marah. Lebih dari sekedar hidup. Yang paham katakan amin. Jangan sekedar hidup, tapi hiduplah di mil yang kedua. Terakhir, mil yang kedua juga merupakan mil di mana kita bekerja bukan hanya menyelesaikannya, tapi mensyukuri. Tuhan percayakan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai anak sekolah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemusik, sebagai pendoa, sebagai pendeta. Saya berterima kasih. Banyak kesulitan, oke, tapi Tuhan mempercayakan kita. Agar kita melampaui zona nyaman. Berani membuat keputusan dan melangkah seperti Nuh. Dia melompati zonanya. Abraham, Musa, orang Samaria yang baik hati. Itu orang yang menerapkan mil yang kedua. Dia bisa saja lewat. Dia bisa saja berkata ini obat. Tapi dia melakukan lebih. Dia pikul orang ini di keledainya. Dia yang jalan. Yang punya keledai siapa? Dia. Tapi orang sakit ini ditaruhnya di tunggangannya. Dan dia jalan tuntun. Kalau kita ngomong bukankah ini bodoh? Menolong aja udah sulit. Pekerjaanmu terhambat. Jadwalmu terganggu. Kenapa kau berkorban begitu banyak? Untuk siapa yang tidak dikenal? Orang lain aja gak peduli. Kenapa kau harus peduli? Setan seringkali menaruh pikiran-pikiran jahat seperti ini. Orang lain aja gak peduli. Keluarganya aja gak peduli. Apalagi kita. Udah gak usah dipedulikan. Tapi ketika Tuhan menempatkan Anda pada situasi seperti orang Samaria itu. Tuhan mau kita melakukan lebih dari mil yang pertama. Sampai di penginapan, kalau Anda ingat itu. Dia berkata, tolong rawat orang ini. Ini ada uang. Nanti kalau kurang, aku bayar lagi. Siapa dan apa hubungan orang Samaria dengan orang korban kecelakaan ini? Bukankah sudah bagus kalau dia bilang, tolonglah dia. Aku nih sibuk. Dia punya alasan. Ini uang cukup gak cukup, kau pakailah. Aku juga korban. Korban keluar uang. Tapi enggak, dia berkata, kalau kau belanjakan lebih, aku bayar. Bapak Ibu Saudara yang paham, mari kita berdiri dan berkata kepada Tuhan pagi ini. Percayalah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang.
Sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan karena Tuhan, Matius pasal 10 berkata, secangkir air sejuk pun kau berikan karena orang ini muridku, engkau tidak kehilangan upahnya. Amsal 19 ayat 17. Setiap kebaikan yang Anda lakukan dengan tulus, Anda menghutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membayarnya. Jadi kalau kita merasa selama ini saya buat baik, tapi nggak ada orang berterima kasih dengan saya. Kalau Tuhan menempatkan Anda pada posisi seperti itu, tetaplah lakukan. Katakan dengan saya, Tuhan, saya mau hidup di mil yang kedua. Memang tidak mudah, tapi saya mau melakukannya. Mari kita berdoa. Yang di rumah juga, kalau boleh berdirilah dari tempatmu dan berdoa. Biarlah Roh Kudus, biarlah firman-Nya berbicara kepada kita. Karena Dia pasti berbicara kepadamu. Beberapa orang marah, kecewa. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Lakukan lebih dari sekedar kewajiban. Bisakah kita melakukannya? Tuhan menolong kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Sementara kita tutup mata, buka hatimu. Anda dapat memanggil Tuhan. Anda dapat berkata kepada Tuhan, saya sangat membutuhkan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Adakah orang yang di bawah standar? Tapi pagi hari ini Tuhan mengajak kita naik lebih tinggi dari sekedar sebuah standar. Lebih dari sekedar hidup dan melakukan kewajiban. Saya memberikan kesempatan buat tiap-tiap kita berdoa kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan di hatimu. Jika Dia mengingatkan engkau, jika dengan lembut Dia menegur engkau, atau dengan keras, biarlah setiap kita mendengar Tuhan dalam hatimu, karena Dia masih berbicara di dalam hatimu. Adakah yang terluka karena kewajiban-kewajibanmu terasa berat? Adakah orang yang berkata, selama ini semua sudah kulakukan, tapi aku tidak mendapat apa yang aku harapkan? Dr. Howard Kelly mengisahkan ketika di masa kecil dia seorang yang miskin. Dia hanya berjual asongan dari rumah ke rumah. Satu hari dia begitu lapar, tapi dia tidak punya cukup uang. Dia memberanikan meminta dan mengetuk sebuah pintu rumah untuk sekedar mengenyangkan, mengganjal perutnya yang lapar, karena itu musim dingin. Ketika pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, dia tidak berani. Dia tidak punya cukup keberanian untuk berkata, aku minta makan, karena dia merasa malu. Dia cuma berkata, bisakah aku minta air sedikit, karena aku haus. Wanita muda ini kemudian masuk. Setelah mengamati dan memikirkannya, dia yakin anak ini pasti kelaparan di tengah musim dingin ini. Dia keluar membawa segelas susu besar
dokter ini tidak berani meminumnya seketika. Dia bertanya, berapa yang harus saya bayar? Wanita ini berkata, orang tuaku mengajarkan kami untuk berbuat baik. Tanpa meminta imbalan. Peristiwa itu menjadi sebuah ingatan yang tidak pernah lepas dari dirinya. Ingatlah kata-kata wanita itu. Orang tua kami mengajar kami untuk berbuat baik tanpa meminta imbalan. Satu hari dokter ini membalasnya. Ketika wanita ini tanpa diketahui dikirim ke rumah sakit, di mana dialah satu-satunya dokter spesialis yang bisa menolongnya. Ketika dia tahu wanita ini datang dari kota di mana dia berasal, seketika dia mengingat, inilah orang yang telah menolong dia di saat dia kelaparan. Dan dia membalasnya. Menanggung semua biaya pengobatannya dengan menuliskannya sebuah kalimat di rekening itu. Sudah lunas dibayar dengan segelas susu besar. Saudara, Allah tidak pernah berhutang. Mari tiap-tiap kita berdoa. Bapa, ini doa kami pagi hari ini. Kami tahu banyak kali kami menggerutu, merasa berat. Bahkan beberapa orang tidak mampu berjalan mengikuti standar Tuhan. Karena kami memakai ukuran dunia. Kami memakai pikiran-pikiran manusia lama kami. Penuh amarah, kebencian, dendam, iri hati. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Supaya kami bisa memandang kehidupan ini dari pandangan mata Tuhan. Sebagai sebuah proses untuk membentuk kami menjadi serupa seperti Engkau pada akhirnya. Ajar kami untuk dengan sukacita dan rela berjalan di mil yang kedua dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, anak muda, remaja, orang dewasa, bahkan yang lanjut usia, yang mendengar firman Allah pagi hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sembuhkan kami, pulihkan kami, kuatkan kami. Sehingga kami bisa berjalan di mil yang kedua. Memandang dari sudut pandang matanya Allah sendiri. Tuhan, tolong kami semua. Jangan ada seorang pun yang hidup di bawah ukuran Tuhan. Karena kami tahu satu hari kami akan berdiri di pemandangan mata Tuhan. Seorang demi seorang. Uji kami, basuh kami, sucikan kami dari segala motivasi yang salah. Dari tujuan dan cara hidup yang salah. Tuhan berkati kami. Supaya kami bisa menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa hamba bagi jemaat-Mu. Baik yang di rumah, baik yang di gereja. Tuhan, kami persembahkan segenap hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati para pemuji, pemusik multimedia. Berkati setiap pujian penyembahan kami. Persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur kami.
persembahan khusus kami. Biarlah semuanya boleh menjadi keagungan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita di mil yang kedua sampai langkah yang terakhir dan melihat pertolongan dan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, amin.